Kalau kalian anak muda atau masih berjiwa muda, pasti suka banget sama mobil yang akan gue bahas kali ini teman-teman. Mobilnya adalah mobil yang desainnya itu unik. Pada saat keluarnya di tahun 2008 itu sangat-sangat menyita perhatian. Sebuah hatchback 2 pintu yang sekarang harganya sudah mencapai 200 jutaan aja bro. Mobilnya apa? Dan ini dia VW Scirocco tahun 2012 dengan harga 200 jutaan. Selamat datang di channel Belanja Mobil dan selamat menonton review dari VW Scirocco. Oke, ini dia tampilan dari sebuah hot hatchback keluaran tahun 2008 teman-teman. Dan sebagai mobil, VW Scirocco ini masuknya dalam kategori hot hatchback yang sebenarnya ini kelasnya bingung teman-teman. Karena sejatinya VW itu sudah mempunyai hot hatchback juga yang diberi nama Golf. Ya, kalian tahu sendiri, VW Golf sendiri adalah sebuah hatchback andalan Volkswagen yang sudah mengaspal dari masa lampau lalu. Dan kalau ngomongin Scirocco, Scirocco merupakan mobil yang terinspirasi dari VW klasik juga yang diberi nama VW Karmann Ghia. Dan untuk Scirocco penamaannya pertama kali dipakai di generasi pertama pada tahun 70-an dan generasi keduanya pada tahun 80 sampai dengan 90 dan habis itu vakum VW dan pada akhirnya mengeluarkan VW Scirocco versi modern di tahun 2008. Dan pada saat keluar pertama kali, mobil ini populer sekali di jalanan Indonesia pada tahun 2012-2013 dan anak-anak muda yang memakai mobil ini tuh seakan keren banget. Sekarang udah di samping gua buat gue ceritain kepada kalian apa spesialnya sebuah hot hatchback dari VW ini yang desainnya walaupun tahun 2021 seperti ini masih sangat oke banget. Oke, ke depan kita lihat bagiannya dibuat membulat ya teman-teman, overall secara desain keseluruhan membulat. Namun, VW tetap membuat nilai estetika yang sangat agresif di mobil ini. Itu tercermin pada penggunaan bentuk lampu yang seakan menyipit teman-teman. Nggak cuma di bagian lampu, di bagian grill juga kalian lihat bentuknya tipis aja. Dan di bagian bumper bawah, dia memang secara standarnya sudah menggunakan bumper yang seperti ini, sangat bagus dan juga memiliki ground clearance yang juga ceper. Lagi-lagi karena ini merupakan sebuah hot hatchback, jadi desainnya dibuat melandai dan pendek sekali. Nah, ngomong-ngomong lampu, Scirocco juga sudah cukup modern karena lampunya sudah dibekali dengan proyektor dan juga bohlam xenon teman-teman, yang ketika menyala itu memberikan sinar warna biru, di mana itu baik, masih sanggup untuk melawan atau bersaing dengan lampu LED zaman sekarang. Nah, yang keren lagi, VW juga nggak ketinggalan menyematkan beberapa fitur di bagian depan, yaitu adanya headlamp washer di bagian depan situ. Lalu di bagian bawah fog lampnya atau fog lightnya juga lampunya masih halogen teman-teman. Namun secara overall desain bagian depan ini sangat clean, sangat bagus dan sangat indah dipandang mata. Di bagian depan bonetnya terasa panjang dan bagian overhang belakang dibuat sangat pipih, sangat pendek dan juga sangat landai. Sehingga mencirikan bahwa mobil ini bukan sembarangan hatchback. Lalu kesan agresif itu juga disalurkan melalui bagian fender, di mana bagian fender depan ini kalian bisa lihat agak sedikit melebar daripada mobilnya, yang dimana bagian fender yang lebar ini untuk menunjang, untuk kalian yang hobi modifikasi bisa banget kalian memberikan velg ukuran yang lebih lebar dibanding dengan standarnya. Nah, ngomong-ngomong, untuk mobil ini sendiri kita dapat dalam keadaan sudah diubah teman-teman untuk velgnya. Dan terlihat masih sangat proporsionalnya teman-teman di bodi Scirocco ini. Ini merupakan velg XC Pegasus ukuran 19 inci yang dibalut ban ukuran 245/35. Dimana untuk profilnya, aspek rasionya sangat tipis sekali yang sangat cocok dipadu-padankan di dalam fender VW Scirocco ini. Yang menarik adalah pada bagian pintunya, dimana ini suatu nilai tambah lagi karena pintunya VW ini sudah memberikan pintu tanpa frame atau frameless untuk bagian kacanya, sehingga mencerminkan sebuah hot hatchback yang pastinya keren banget. Oke, ke bagian belakang Scirocco juga desainnya masih membulat, namun sayangnya untuk mobil ini
karena dia tahun 2013, headlampnya belum seperti versi faceliftnya. Dia masih menggunakan headlamp model halogen. Dan untuk mobil ini, lagi-lagi gue bilang sudah mendapat sedikit modifikasi, di mana untuk bagian belakang sudah dipasangkan diffuser karbon oleh pemilik sebelumnya dan menambahkan 4 buah exhaust tip atau knalpot yang suaranya makin indah. Nanti gue kasih dengar suara geberan dari mesin Scirocco ini. Oke, kayaknya itu aja di bagian desain depannya. Kita sekarang buka mesinnya buat gue ceritain ada apa yang terdapat di balik kap mesinnya. Let's go. Ini dia bentuk layout dari engine bay atau ruang mesin dari VW Scirocco. Nah, ngomong-ngomong, mobil ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2008 dan tahun 2009 yang dimasukkan secara resmi oleh importir umum, teman-teman. Dan pada tahun 2013 barulah VW Indonesia memasukkan Scirocco secara resmi ke Indonesia. Nah, masuk secara resmi VW membawa 2 mesin, yaitu mesin 1400 cc TSI seperti mesin yang digunakan oleh VW Golf juga, dan yang paling bertenaga yaitu Scirocco R dengan mesin 2000 cc, teman-teman. Dan untuk yang versi R itu adalah sebuah hot hatchback beneran karena akselerasinya dari 0 sampai 100 kalau nggak salah ya. Versi R itu hanya dengan 5 detik aja, teman-teman. Nah, tapi balik lagi ke mesin ini, mesin yang populer di Indonesia, mesin TSI yang juga masih sama-sama bertenaga kalau kalian pakai harian. Mesin ini adalah mesin 1400 cc, 4 silinder segaris dengan turbo stratified injection atau TSI yang tenaganya diklaim mencapai 160 PS atau 158 horsepower dengan torsi yang luar biasa, yaitu torsinya 240 Nm, teman-teman. Dan akselerasi dari 0 sampai 100 km/jam untuk mobil ini sendiri dalam keadaan standar mampu mencapai 8,7 detik aja. Dengan figur seperti itu, rasanya akselerasi dari mobil ini masih sanggup bersaing dengan hatchback modern saat ini. Dan untuk mobil ini sendiri, sepertinya pemilik sebelumnya sudah melakukan beberapa modifikasi karena mungkin nggak puas dengan performanya. Kalian bisa lihat di bagian mesin ini terdapat piping-piping yang berfungsi untuk mengalirkan turbonya mungkin lebih besar ya, teman-teman. Gua nggak tahu pastinya, coba yang tahu tulis di kolom komentar di bawah. Oke, VW Scirocco TSI ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan front wheel drive melalui transmisi DSG atau dual clutch transmission, teman-teman. Dan kalau kalian pengen beli mobil Scirocco, sedikit tips untuk kalian, pastikan bahwa transmisinya atau DSG-nya itu aman serta elektroniknya aman, karena itu yang menguras kantong kalau kata anak-anak Scirocco. Oke, tapi untuk mobil ini sendiri gue pastiin bahwa mobilnya dan mesinnya masih dalam keadaan sangat prima. Sip. Setelah kita tutup, dia kap mesinnya belum memakai pegas yang hidrolis dan cukup berat ya kap mesinnya. Oke, sekarang waktunya gue ceritain bagian dalam dari VW Scirocco ini. Let's go. Oke, jadi karena ini mobil yang cukup pendek, masuknya harus agak effort, teman-teman. Harus sedikit trik lah biar bisa duduk sempurna di dalam Scirocco ini. Kita tutup. Nah, ketika sudah sampai di dalam kabin, ternyata aura kabinnya tidak sesporty atau tidak seagresif dari tampilan depannya, teman-teman. Cenderung biasa aja, dan bahkan ini mirip seperti bentuk dashboard kepunyaan dari VW Golf. Nah, sebelum gue nyalain mobilnya, gue kasih lihat dulu kuncinya. Jadi dia belum keyless smart key, kuncinya masih kunci model jackknife seperti ini. Oleh pemilik sebelumnya sudah dikasihin motif karbon ya, biar makin racing. Kita hidupkan. Suara knalpotnya asik ya, teman-teman. Oke, knalpotnya sudah diganti menggunakan merek aftermarket yang suaranya cenderung lebih kalem dan masih sangat oke sekali. Gue geber sedikit biar kalian dengar suaranya. Oke, kalau kalian bisa dengar ada suara blow off turbo di bagian depan yang menambah nilai adrenalin ketika kalian memakai mobil ini. Sip.
sekarang saya AC dulu sebentar. AC-nya masih putar-putaran manual biasa, namun lengkap dia untuk pengaturan arah semburan dan pengaturan suhunya. Tapi belum climate control teman-teman, jadi masih manual. Lalu kita bahas bagian setirnya. Nah, setirnya nih yang gue suka, karena dia sebagai hot hatchback, VW juga memberikan bentuk setir yang juga cukup sporty. Karena nggak bulat biasa aja, di bagian bawahnya ini berbentuk flat, jadi flat bottom ya, seperti setir-setir mobil sport. Oke, untuk setirnya sendiri pengaturannya lengkap, masih manual, dia bisa teleskopik dan juga naik turun gitu. Jadi sangat ergonomis posisi duduknya. Pun begitu dengan pengaturan joknya, walaupun masih full manual untuk jok TSI ini, tapi pengaturan lengkap, dia bisa maju mundur dan reclining. Jadi nice banget, lengkap, ergonomis, sangat bisa menyesuaikan postur tubuh kalian. Dan kalau kita ngomongin instrumen cluster, seperti yang udah gue bilang bahwa instrumen clusternya juga masih mirip seperti instrumen cluster kepunyaan VW Golf. Di kiri ada dial besar yang memuat informasi tachometer, dan di kanan ada informasi mengenai speedometer. Dan di dalam lingkaran besar itu juga terdapat dua buah dial, yang di kiri penunjuk suhu mesin dan di kanan penunjuk sisa bensin Anda atau fuel meter. Nah, di bagian tengah, Scirocco tahun 2013 ini sudah mendapatkan sebuah layar MID atau Multi Information Display. Jadi seperti layar analog TFT yang old school banget, yang kalian bisa atur melalui tombol yang ada di bagian setir di bagian kanan. Ada informasi mengenai kilometer, oil temperatur, ada speed warning juga atau peringatan speed, ada waktu berkendara, ada konsumsi bahan bakar secara real time, dan konsumsi bahan bakar secara average atau rata-rata. Lengkap dengan pengaturan informasi mengenai suhu udara luar dan odometernya. Nah, ngomong-ngomong, odometer dari mobil ini masih tercatat di angka 41.170 miles, yang berarti sekitar kalau dikali 1,6 di angka 64 ribuan teman-teman. Jadi untuk tahun 2013 sudah 8 tahun pemakaian, rasanya masih sangat wajar. Kita ke bagian tengah sekarang. Ini yang menurut gue kurang keren lah untuk VW Scirocco yang harga barunya di angka 520 sampai 550 juta teman-teman kalau nggak salah. Karena head unitnya masih sangat old school dan dia juga belum bisa memutarkan media apapun teman-teman. Biasanya head unit seperti ini bisa memutar via Bluetooth atau via USB. Namun sayangnya untuk Scirocco ini head unitnya hanya bisa memutar musik melalui radio ataupun CD yang ada di bagian tengah. Oh, tapi kalau kalian pengen colokin aux, terpisah dari head unitnya di bagian bawah sini teman-teman. Dan kita ke bawah, seperti yang udah bilang tadi bahwa AC-nya masih analog biasa, tapi lengkap dengan pengaturan suhunya. Oke, kita ke belakang lagi. Nah, mobil ini untuk fitur safety-nya atau fitur keselamatannya lengkap. Nggak cuma ABS, EBD, brake assist, tapi VW juga memberikan vehicle stability control dan juga traction control teman-teman. Dan untuk vehicle stability controlnya, kalian bisa mati atau hidupkan di bagian tengah sini tombolnya. Gitu. Oke, kita ke bagian belakang. Persnelingnya khas VW dengan tulisan DSG, yang berarti mobil ini memiliki transmisi dual clutch dan dia lengkap dengan mode triptonic, maju dan mundur, ada mode sport juga. Dan juga kalau kalian pengen lebih instan, lebih sporty, kalian bisa mengaturnya lewat pedal shift yang ada di bagian setir ini. Yay, jadi namanya mobil sport ya, hot hatchback haruslah dilengkapi dengan pedal shift. Ke belakang rem tangannya masih manual, dan di belakang sini juga kalian diberikan satu buah tempat penyimpanan yang rasanya sangat-sangat kecil sekali teman-teman. Ya, kecil-kecil banget tempat penyimpanannya. Jadi untuk masalah kepraktisan, mobil ini rasanya kurang praktis karena di bagian door trimnya juga kalian nggak bisa membawa minuman. Kalau kalian bawa minuman, kalian letakkan di bagian tengah sini cup holdernya, cuma ada dua. Nah, untuk material kabin, untungnya VW sudah memberikan bahan soft touch nih, karet-karet empuk di bagian dashboardnya. Dan untuk mobil ini sendiri, pemilik sebelumnya sudah melakukan beberapa ubahan, seperti menambahkan beberapa motif karbon di bagian dashboard dan
bagian handle pintunya. Oke, rasanya itu aja yang bisa gue ceritakan bagian interior dari VW Scirocco. Sekarang gue lanjut ke depan buat gue kasih tahu berapa harga yang harus kalian bayar untuk membawa pulang VW Scirocco ini. Karena cuma 200 jutaan bro. Let's go, kita ke depan. Oke, dan sampai di akhir video, gimana? Tertarik nggak kalian untuk membawa pulang atau meminang atau memelihara VW Scirocco yang sekarang harganya sudah sangat reliable teman-teman. Bahkan lebih murah ini dibanding dengan hatchback baru. Katakanlah seperti Honda City Hatchback ya, itu di angka 300 jutaan. Ini mobil kita jual nggak sampai segitu, lebih tepatnya di angka 295 juta rupiah, dan boleh banget kalian nego. Dengan harga segitu untuk TDP-nya mungkin kalau nggak salah ya, hubungi marketing kita untuk lebih jelasnya. Kalian bisa DP di angka 80 jutaan juga masih oke banget nih mobil. Oke, untuk mobil ini odometernya seperti yang udah gue bilang tadi di angka 40 ribuan miles, yang kalau dikilometerkan di angka 60 ribuan untuk tahun 2013. Dimana untuk angka segitu termasuk wajar, dan mobil ini masih sangat baik kondisinya, bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, dan kita garansi mesin selama 1 tahun. Oke, untuk pertanyaan lebih lanjut atau informasi mengenai mobil ini, silahkan hubungi marketing kita yang nomor teleponnya gua sertakan di kolom deskripsi di bawah. Sip, kalau gitu terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gua Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dah!